Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Saya menyapa semua shalom. Ya, puji nama Tuhan. Ya, hari ini ada pemandangan yang tidak biasa, ada drummer dadakan ya. Ya kan, ada juga ya pemain baru lama pemain lama 1 tahun ini nganggur gitarnya, sekarang ada Pak Luke, ya puji Tuhan. Dan juga gara-gara dengan mudik yang sebelum waktunya ya, sehingga bisa terjebak mudik, dan inilah tetapi semua Tuhan sediakan untuk pelayanan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, minggu-minggu ini ya bagi kita yang di sekitar Tentena dan juga yang aktif di media sosial, kita selalu disuguhkan berita-berita tentang orang yang meninggal. Ya, saya tidak sedang menakut-nakuti, tapi saya sementara membawa kita kepada realita bahwa ini yang terjadi, entah juga dari keluarga kami, entah juga dari orang-orang yang kita kenal. Dan satu hal yang juga saya sangat sedih sekali juga, ada seorang hamba Tuhan yang namanya Pastor Dr. Stefano Ambeta. Itu dosen di SD Bethel, dia juga gembala atau pendeta gereja Bethel Indonesia. Saya tidak pernah berjumpa dengan beliau secara langsung, tetapi dalam setiap hari dia memberikan banyak nasihat firman Tuhan, uraian firman Tuhan di media sosial Facebook. Dan dia mengalami kemoterapi karena ada bagian kanker tumor, itu sudah kurang lebih 35 kali. Bahkan dalam keadaan dirawat di rumah sakit, sampai dalam keadaan dibotak karena di kemo, tetap dia menampilkan, menuliskan firman Tuhan. 4 hari sebelum meninggal, beberapa hari lalu, dia sempat memberitakan firman Tuhan. Saya selalu baca dan renungkan, dan sangat luar biasa saya diberkati. Saya kaget ketika pagi-pagi saya bangun bahwa selamat jalan Pastor Stefano Ambeta. Saya tidak kenal, tapi saya menangis karena saya diberkati luar biasa. Dan hal ini membawa pemikiran kepada saya bahwa tubuh jasmani kita akan semakin merosot. Dan juga bagi anak-anak muda pasti banyak tahu ya tentang Pastor Raditya Oloan yang sangat luar biasa. Dulunya dia narkoba, kemudian jadi hamba Tuhan. Setelah kena COVID sembuh, bukan sembuh ya, sudah negatif, tapi karena pengaruh narkoba yang dulu pernah dia pernah aktif di situ, dan juga asmanya sehingga dia meninggal dunia. Dalam kalangan artis dia dikenal karena istrinya seorang artis. Dan saya semakin merenungkan bahwa siapapun saya dan saudara, suka tidak suka, bahwa manusia jasmania kita semakin hari pasti akan merosot. Amin. Dan satu saat akan sampai kepada realita kekekalan meninggal dunia. Tetapi bukan itu yang saya mau tekankan dalam khotbah saya pada pagi hari ini. Aku berbicara tentang bagaimana supaya kita mendandani manusia batinnya kita. Sama-sama kita membuka Alkitab 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Karena cuma beberapa ayat, saya rindu kita baca bersama-sama. Di sini bakal kita tulis, judulnya jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sama-sama yang sudah dapat boleh bilang amin. Ya, sama-sama 3, 2, 1. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini menarik Bapak Ibu Saudara. Dan memang ini banyak kali saya dengar di ibadah-ibadah penghiburan. Dan pada saat ini kita bukan sedang penghiburan, tetapi mau membawa kita untuk merenungkan tentang manusia batiniah. Ini sangat penting. Dan seringkali ini diabaikan oleh banyak orang Kristen ketika berbicara manusia batiniah. Kenapa? Sebab ketika berbicara manusia batiniah itu kurang menarik. Bahkan mungkin tidak menarik sebab sesuatu yang tidak kelihatan, sebab sesuatu yang tidak nyata, sebab sesuatu yang tidak nampak. Tetapi ini saya perlu tekankan betapa pentingnya hal ini Bapak Ibu Saudara. Sebab kenapa? Kalau kita membaca tadi disampaikan oleh firman Tuhan bahwa yang lahiriah dan yang batiniah
itu hukum terbalik, itu hukum berlawanan. Dan ini tentunya perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Sebab kenapa? Ketika kita merindukan sesuatu yang sifatnya bisa kekal, sesuatu yang bisa bertahan lama untuk menjaga tubuh kita sebagai tubuh yang kita harus rawat, tetapi kenyataan yang kita tidak bisa hindari bahwa manusia lahirnya akan semakin merosot. Amin. Nah, merosotnya itu bagaimana? Makin tua itu makin tidak bisa menikmati. Kalau dulu kita bisa makan enak, makan banyak, sekarang mungkin ya sudah sedikit. Mau apa di situ paling makan satu piring, tidak bisa banyak lagi. Zaman dulu kita bisa makan sepuas-puasnya, kemudian makin lama kita makin tataan fisik. Kalau mungkin masih muda-muda, kalau keras seperti ini kita bisa hidupkan AC, nyaman. Tapi coba tanya bagi mereka sudah 70-an tahun, paling kan AC-nya yang terlalu kuat. Karena kenapa tidak tahan dingin? Dan itu realita. Sebab manusia lahirnya kita akan semakin merosot. Ada satu hamba Tuhan yang mendefinisikan apa itu manusia lahiriah atau wajah lahiriah. Wajah lahiriah adalah begini menurut seorang hamba Tuhan, bahwa dia katakan begini: segala sesuatu yang kita upayakan dan kita miliki untuk membangun rasa aman, rasa bahagia, senang dan terhormat, itu manusia lahiriah. Saya ulang, ini menarik. Segala sesuatu yang kita upayakan dan kita miliki untuk membangun rasa aman, rasa bahagia dan terhormat, itu manusia lahiriah. Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara, bahwa sesuatu yang kita upayakan untuk bangun, untuk ciptakan, untuk mendapatkan rasa aman, untuk mendapatkan bahagia, bahkan untuk menjadi orang yang terhormat, itu akan merosot dan akan semakin hilang. Saya melihat banyak orang-orang yang dulunya dia terhormat, dulunya dia punya jabatan penting, ketika sudah mau pensiun, mulai tua dan terus sampai tidak berdaya, dia hilang rasa percaya diri dan juga rasa tidak bahagia, tidak nyaman. Dan ini realita Bapak Ibu Saudara. Dan oleh karena itu, kalau berbicara tentang manusia lahirnya, itu gampang dibangun, itu mudah untuk didapatkan. Seseorang yang dapat lotre kemudian dia bisa beli mobil, beli rumah, itu kan dalam beberapa waktu bisa dia nikmati. Atau orang yang kaya baru misalnya, ketika banyak tanah yang terjual di sekitar aliran Sungai Poso, tiba-tiba memegang uang ratusan juta bahkan miliar, itu kan bisa kaget orang. Bahkan bisa membeli sesuatu dan dia bisa membentuk tentang nilai dirinya dengan sekejap, dengan gampang. Kenapa? Karena untuk membentuk wajah lahiriah itu bisa instan. Tetapi yang menjadi pertanyaan bahwa bagaimana dengan manusia batiniah? Apakah mudah? Bagaimana membentuk manusia batiniah kita? Apakah gampang? Tidak demikian. Itu harus mengalami proses yang sangat-sangat panjang, Bapak Ibu Saudara. Kalau yang gampang, coba tanya saja sama tim-tim pelayan pemuji yang ada. Susah enggak untuk membentuk wajah batiniah? Pasti mereka bilang katakan susah. Kenapa? Untuk hadir saja doa itu bisa setengah mati. Apalagi misalnya doa doa pribadi ataupun juga di doa malam. Sulit ya. Kenapa? Karena sesuatu yang dibentuk dan tidak kelihatan. Tetapi kita harus pahami bahwa untuk membuat wajah batiniah yang tidak mudah itu perlu waktu dan pengorbanan. Tetapi saya mau bilang hasilnya kekal. Yang setuju katakan amin. Dan ini sangat penting Bapak Ibu Saudara, walaupun hal ini kurang menarik karena tidak kelihatan, tetapi saya akan sampaikan karena yang tidak kelihatan ini kekal. Kalau yang tadi lahiriah tadi itu akan mengalami kemerosotan, akan mengalami kehancuran, tetapi wajah batiniah atau manusia batiniah itu akan mengalami satu keadaan yang kekal. Dan oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan, kenapa kita tidak mau mendadani? Kenapa kita tidak mau perhatikan? Nah, ini ada dua hal yang saya ingin sampaikan. Berbicara bagaimana perlu membangun atau mendadani manusia batiniah kita. Mari kita melihat di ayat yang ke-16 di bacaan kita tadi. Ayat 16 berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari hari ke hari. Poin yang pertama adalah
dibaharui dari hari ke hari. Bilang sama-sama saya, dibaharui dari hari ke hari. Apa itu manusia batinia? Apa itu manusia batinia? Itu ada di dalam, tidak kelihatan. Jiwa dan roh kita. Manusia batinia kita itu berbicara jiwa dan roh kita. Dan di sini dengan sangat jelas Alkitab mengatakan harus dibaharui dari hari ke hari. Berarti ada satu proses yang panjang, ada satu pengorbanan di sana, ada satu usaha di sana, ada satu upaya di sana, ada satu rasa tidak nyaman di sana untuk mendapatkan satu wajah batinia yang memenuhi standar. Alkitab mengatakan bahwa hidup kita manusia 70-80 tahun saja kalau kuat. Dengan kata lain bahwa proses untuk membentuk wajah batinia kita itu hanya selama itu. Kalau sampai Raditya Olwar itu umur 35 atau 36 kalau saya tidak salah, tapi dia sudah memberikan yang terbaik dalam waktu yang tidak lama. Bagaimana untuk menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang motivator rohani bagi anak-anak muda, menjadi berkat dalam pelayanan bagi anak-anak muda yang terbuat luar biasa. Saya ketika mendengarkan khotbah-khotbah yang terakhir, saya terharu juga. Ya, dia bilang kalau saya sakit, saya percaya Tuhan bisa sembuhkan. Tapi kalaupun saya mati, saya bersama Tuhan. Dan tentu keluarga saya akan dipelihara oleh Tuhan. Ini kata-kata iman. Sebab kenapa? Sebab dia telah memperbarui wajah batinianya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, menjadi pertanyaan, kapan kita mulai start? Kapan kita mulai memperbarui wajah batinia kita? Mungkin kita start atau titik balik kita bertobat usia 20, ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50. Kalau kita masih muda ya, untuk bertobat memperbarui wajah batinia kita itu agak gampang ya, karena kita masih punya waktu yang panjang. Tapi kalau sudah mulai start usia 40, kemudian 50, itu rasanya agak sulit. Coba bandingkan seseorang dia ya, saya pernah adik sepupu saya tawarkan Kak, karena dia seorang instruktur di bodybuilding ya, kebugaran, bisa mulai. Saya bilang aduh, so tua begini bagaimana mustahil mulai, berapa lama, sedangkan kamu itu bertahun-tahun atur makannya, latihannya, untuk apa, angkat barbel dan seterusnya untuk membentuk body goal ya, itu istilah sekarang kan, itu perlu waktu. Dan saya melihat mereka, terutama para artis, untuk membentuk body goal itu mereka bertahun-tahun, cukup lama, punya disiplin waktu, punya disiplin makan, punya disiplin istirahat. Seperti siapa ya, yang Cinta Laura ya, atau siapa lah begitulah, ya itu kan biasa muncul di beranda-beranda media sosial. Mereka membentuk body goal ya. Kalau macam laki-laki ya semacam Deddy Corbuzier misalnya, atau Ade Rai yang terkenal, itu bukan waktu yang singkat. Berapa butir telur tiap hari dia harus makan, berapa jam dia harus latihan. Dan kalau sudah umur 40 sampai 50 tahun, coba kita tawarkan sulit. Kenapa? Karena sesuatu yang akan membuang waktu, sesuatu yang membutuhkan kedisiplinan, keuletan, ketekunan sampai mendapatkan satu sasaran. Nah, demikian juga dalam membentuk manusia batinia kita. Seringkali kalau kita sudah umuran, kemudian kita harus membentuk, itu susah, itu sulit. Kenapa? Karena ada pengorbanan waktu di sana, ada pengorbanan harga diri di sana, ada pengorbanan karakter di sana untuk kita membentuk manusia atau wajah batinia kita. Dan ini sesuatu yang harus mempunyai komitmen. Komitmen itu kita harus fokus pada kehendak Tuhan, bukan kepada sarana. Banyak orang yang salah fokus, bukan salah, artinya tidak lengkap. Jadi komitmen untuk melakukan kehendak Tuhan, dia bilang saya harus rajin baca Alkitab, contoh, atau saya harus rajin gereja, ibadah, contoh, atau saya harus rajin ibadah doa, contoh. Itu baik. Tetapi kalau komitmen kita hanya sampai di situ saja, maka yang akan terjadi bahwa kita akan sampai kepada ritual. Kalau kita sudah rajin ibadah, kita sudah rajin melayani doa, kita sudah puas. Kita tidak memperhatikan yang lain, hanya sampai kepada ritual. Saya biasa dengar, biasa kalau ada ya, aktivis-aktivis persekutuan doa, biasa senang kalau ditekan, mari minum, aduh minta maaf saya ada puasa ini nggak bisa. Oh ya begitu. Ketemu lagi minggu depan, oh minta maaf saya ada puasa Esther.
Bulan depan ketemu saya ada puasa Daniel. 2 bulan depan ketemu, aduh minta maaf saya ada puasa 40 hari. Sepertinya dia bangga dengan ritual-ritual yang dia lakukan. Saya tidak katakan itu salah. Tetapi kalau hanya sampai kepada satu sasaran, komitmen sampai di situ, itu keliru. Itu hanya merupakan sarana baik, tetapi bukan tujuan. Tujuan yang harus kita lakukan adalah bagaimana untuk sampai melakukan kehendak Allah. Nah, sehingga di dalam apa yang menjadi proses kita untuk membentuk manusia batinia kita harus ada meditasi. Apa itu meditasi? Itu perenungan. Oleh karena itu ketika kita membaca Mazmur pasal yang pertama, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi batang air yang tidak akan mengalami kekeringan walaupun musim kemarau. Kenapa? Kata merenungkan itu meditasi, to meditate. Ada satu perenungan. Di dalam perenungan itu ada evaluasi di sana. Nah, di dalam evaluasi ini tentunya ada sesuatu perbandingan, penilaian tentang apa yang sudah kita kerjakan dengan berhasil atau apa yang belum kita kerjakan. Saya biasa kalau malam itu meditasi. Saya renungkan sepanjang hari ini berapa kali kata-kata saya menyakiti istri saya. Saya renungkan berapa kali kata-kata saya yang tidak menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin itu cuma guyonan, mungkin itu cuma busedu. Saya merenungkan berapa kali kata-kata saya di medsos yang tidak memberkati orang lain di sana. Saya merenungkan berapa waktu yang saya habiskan hanya untuk di medsos. Walaupun memang saya aktif, tapi saya banyak belajar di sana. Banyak belajar hal-hal yang positif, bukan cuma chatting-chattingan, ya, tetapi banyak hal. Dan itu saya renungkan, apakah waktu saya benar-benar baik atau ada yang kurang. Nah, ketika merenungkan di situ, kemudian masuk firman Tuhan, itu akan ada evaluasi. Ketika muncul evaluasi, akan ada satu komitmen. Besok saya harus lakukan ini lagi. Nah, ini namanya to meditate, merenungkan. Nah, di situ kita belajar bagaimana membangun manusia rohani kita. Saya katakan saya tidak belum sempurna. Bukan sesuatu yang saya banggakan, tetapi sesuatu yang saya harus bagikan bahwa ternyata membentuk manusia batinia itu tidak gampang. Perlu proses yang sangat panjang sekali. Nah, kalau hari ini kita gampang berkata-kata atau mengeluh atau mengomel setiap hari seperti radio rusak dan terbit matahari sampai terbenam, coba renungkan. Apakah ini sesuatu yang menjadi pembentukan manusia batinia kita? Apakah ini yang bisa bersifat atau bertahan atau bisa dibawa sampai kepada kekekalan? Oleh karena itu Alkitab berkata bahwa karakter lebih penting daripada karunia. Ini saya ulang-ulang. Karena kenapa? Karena seringkali sebagai seorang aktivis dalam gereja peribadatan itu sangat mengedepankan apa yang namanya karunia. Nah, coba lihat, saya kembali kepada orang-orang yang aktif di persekutuan. Bukan salah ya, tetapi apa yang mereka tonjolkan biasa semuanya hanya menunjukkan tentang keunggulan karunia, ya. Misalnya bahasa roh, bukan itu salah. Misalnya bisa perempuan dan seterusnya. Bahkan itu dia ceritakan kalau punya kemampuan untuk karunia marifat misalnya, ya sudah merasa seperti nabi. Tetapi dia lupa bahwa di sisi lain kata-katanya seringkali melukai orang lain tanpa sadar. Bahasa tubuhnya, gayanya seringkali tanpa sadar membuat orang lain terluka, tersandung. Kenapa? Karena ada kesombongan rohani di sana. Oleh karena itu Paulus bilang dalam jemaat di Korintus, karena mereka sangat mengedepankan karunia rohani, dia bilang bahwa sekalipun aku bisa berbahasa malaikat, itu namanya bahasa roh. Namun kalau aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemericik. Walaupun aku bisa memberi tubuhku untuk dibakar, tapi bila aku tidak mempunyai kasih, tidak ada gunanya. Walaupun aku bisa membagi-bagikan segala milikku untuk semua orang, tetapi apabila aku tidak punya kasih, sama sekali tidak berguna. Ini apa maksudnya? Perbandingan antara karakter dan karunia. Oleh karena itu dalam penjelasan Rasul Paulus yang seterusnya berkata bahwa nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, itu karunia. Tetapi kasih itu berbicara karakter, tidak akan berkesudahan. Itu sifatnya kekal. Nah, karena itu sifatnya kekal, maka itu harus kita garap, kita bangun dalam kehidupan kita supaya itu menjadi satu komitmen, satu model, satu fokus untuk kita lakukan setiap hari. Bapak Ibu Saudara, saya pernah lihat dalam satu tayangan YouTube, itu anak-anak yang kecil binaan ISIS, ya, teroris internasional,
itu diajar bagaimana cara menembak menggunakan senjata. Mereka indoktrinasi dengan paham-paham keyakinan yang keliru. Tetapi ketika itu ditanamkan di otak mereka dalam bentuk brainwash, cuci otak, itu menjadi satu falsafah, itu menjadi satu bangunan cara berpikir, sehingga sesuatu yang keliru dianggap benar. Itu bukan proses yang cuma 1-2 hari, panjang. Nah, ketika mereka melakukan katakanlah bom bunuh diri, ya, dengan satu harapan keyakinan yang tidak kelihatan di alam sana, itu mereka percaya, itu mereka yakin, sehingga mereka bisa meledakkan dirinya dengan bom itu tanpa ada sedikit pun rasa takut, tetapi rasa bangga malah. Ini bukan contoh yang baik, tetapi saya membawa filosofi berpikirnya untuk sesuatu yang dia yakini, untuk mencapai sesuatu yang dia inginkan ke depan. Menjadi pertanyaan, bagaimana saya dan saudara? Kita sudah dijanjikan oleh Tuhan untuk sesuatu kekekalan dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi persoalan bahwa kita tidak mau mendadani manusia batinia kita. Kita tidak mau membangun manusia atau wajah batinia kita semakin hari semakin baik. Harus bagaimana? Itu kita abaikan. Dan ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Untuk membangun wajah atau manusia batinia itu perlu pengorbanan. Tidak gampang. Memang kalau untuk membentuk wajah lahiriah kita itu gampang. Ada satu statement dari KD, tahu KD artis ya? Bisa bilang namanya, anak mantunya baru kawin dengan mas kawin yang tinggi. Dia bilang beauty is pain. Kecantikan itu memerlukan rasa sakit. But I'm happy, tetapi saya bahagia. Kenapa? Saya membaca di satu media online untuk menyuntikan DNA salmon itu 1 miliar harganya. Memang ada dia baca, ada tidak. Itu perkunjungan cuma 12 sampai 15 juta perkunjungan. Tapi memang kalau dihitung berapa kali kunjungan itu bisa sampai 1 miliar. Ya, usia sekarang 46 tahun. Mereka para artis mempertahankan kecantikan mereka. Dan itu perlu pengorbanan, harus ke Singapura atau Korea. Kenapa? Untuk mempertahankan wajah lahiriah mereka. Tetapi Alkitab dengan jelas berkata, wajah lahiriah akan semakin merosot. Amin. Tetapi manusia batinnya itu kekal. Ya, saya tidak menyalahkan mereka karena mereka punya uang, silakanlah, ya. Silakan, itu kebebasan mereka. Ya, karena memang kita juga harus bagi wanita-wanita mempercantik diri. Ya, bukan berarti kita harus sembarang atau apa. Yang mau operasi plastik sedikit juga selama itu ada kemampuan tidak masalah. Tapi kalau sudah merubah wajah itu yang keliru. Kan operasi plastik orang kalau misalnya dia luka kecelakaan kemudian maaf kata bibirnya sobek, itu kan perlu operasi plastik kan begitu. Jangan kita selalu berpikir negatif operasi plastik. Tetapi poin saya bahwa kalau orang bisa dengan seksama, dengan pengorbanan waktu, biaya, bahkan juga rasa sakit yang begitu mendalam, kenapa kita untuk membentuk wajah atau manusia batinia kita sulit untuk berkembang? Nah, kenapa? Karena ini tidak kelihatan. Karena tidak kelihatan, kita terbentuk dengan filosofi lingkungan kita, di mana kita berada. Oleh karena itu, untuk membentuk manusia batinia memang tidak gampang, karena selama kita hidup, mungkin awal-awal kita belum bertobat, lingkungan yang kurang baik membentuk kita. Nah, setelah kita bertobat, untuk membentuk wajah batinia itu butuh waktu, itu butuh pengorbanan. Tapi yang saya mau tekankan di sini bahwa pentingnya kita membentuk wajah batinia kita dibaharui sehari ke sehari, tiap hari. Nah, karena setiap hari ini maka kita perlu mengevaluasi. Karena Alkitab bilang bahwa berubahlah kamu oleh pembaharuan budi, ini kan saya ulang-ulang bilang, supaya kita bisa mendapat amanah kehendak Allah yang berkenan dan yang sempurna, yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Itu proses, tetapi sesuatu yang harus mengalami peningkatan. Sekarang kita bertanya, sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Apakah kita orang yang suka mengevaluasi kehidupan kita, wajah batinnya kita seperti apa dari hari ke hari? Kita renungkan hari ini, dan juga harus ada hasil.
Jangan sudah sekian lama kita menjadi orang Kristen, ya, kita masih gampang ngambek, kita masih gampang kecewa, kita masih gampang tersinggung, kita masih gampang juga menyakiti orang lain dengan kata-kata kita. Itu berarti wajah batin kita tidak pernah mengalami peningkatan. Tetapi hari ini kita merenungkan bersama, sebab realita wajah lahiriah akan semakin merosot, itu tidak bisa dipungkiri. Kita mudah-mudahan bagaimanapun juga, sebaik mungkin kita merawat tubuh, sebaik mungkin kita menjaga kehidupan kita, pasti akan sampai kepada realita akhir, kematian. Nah, ini bukan menakut-nakuti tapi kenyataan. Tapi kalau kita sudah sampai kepada fokus untuk memperbaiki wajah batinnya kita, ya kita berdoa kita umur panjang. Tetapi kalau sampai pada waktunya, tentunya kita tidak akan mengalami kegentaran, sebab wajah batinnya kita sudah baik. Dan nanti Tuhan akan berikan wajah lahiriah yang baru yang tidak akan pernah mengalami kematian. Amin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di ayat yang ke-18, sama-sama kita baca, ini menarik. Ayat 18 bilang begini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, poin yang kedua, bagaimana mendandani wajah batinnya, yaitu fokus pada yang tidak kelihatan. 3, 2, 1, fokus yang tidak kelihatan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Paulus, rasul yang luar biasa, dia berani bilang begini karena dia mempraktekkan, karena dia melakukan, dia mengalami. Ada dua hal yang saya lihat dalam diri Paulus, bagaimana dia mengalami satu keadaan, bagaimana dia tidak memperhatikan lagi manusia lahiriahnya, dan dia sangat memperhatikan wajah batiniahnya. Karena yang pertama, perjumpaan dengan Kristus. Ketika dia sebagai seorang ahli Taurat, dia akan menganiaya orang-orang Kristen. Dari Yerusalem dia minta kuasa daripada imam-imam untuk menuju ke Damaskus hari ini. Dalam perjalanan dia bertemu dengan Tuhan dalam cahaya api, cahaya matahari yang terang. Ada suara bilang, Paulus, Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus tanya, siapa engkau Tuhan? Dia katakan, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Nah, kemudian berubahlah Saulus menjadi Paulus. Yang kedua, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang kedua, dia pernah dibawa oleh Tuhan, rohnya ke surga, ke Firdaus. Dia melihat kemuliaan surga. Kan dia bilang, entah dalam tubuhku atau di luar tubuh, 14 tahun yang lalu aku melihat kemuliaan Tuhan. Dia dibawa untuk melihat kemuliaan Tuhan, betapa luar biasa. Dan pengalaman ini yang begitu membekas dan menggores, sehingga dia berani berkata bahwa ketika dia akan dipancung di Roma, dia bilang, aku telah mengakhiri pertandingan, darahku sudah mulai dicurahkan, tetapi aku telah memelihara iman, aku akan mencapai garis akhir. Itu satu komitmen yang luar biasa. Sebab kenapa? Dia fokus kepada yang tidak kelihatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang manusia batiniah atau kekekalan, itu siapapun manusia, antara orang Kristen, orang non-Kristen, dia suku apa, dan dari manapun juga, punya satu realitas, menyadari akan adanya kekekalan. Nah, Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 bilang begini, Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya, dan Ia memberi kekekalan dalam hati manusia. Tapi manusia tidak menyelami pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Perhatikan, situ ada dikatakan bahwa Ia memberi kekekalan. Kata kekekalan ini adalah olam, bahasa Ibrani adalah begini. Kalau ada seseorang interpreter, doktor dari Amerika, saya pernah baca bukunya tentang surga, dia bilang begini, sesuatu yang kita tahu ada di balik langit yang biru di satu tempat, tetapi kita tidak tahu bagaimana untuk mencapainya, itu namanya kekekalan. Nah, sehingga dalam kesadaran ini, berbagai agama kepercayaan di dunia, mereka membuat ritual-ritual ketika orang yang mati, kan macam-macam. Ini sudah pernah saya ceritakan kalau dalam ibadah penghiburan. Tetapi ini menggambarkan kepada kita bahwa realitas kekekalan itu ada, sebab dalam hati kita Tuhan taruh pengertian tentang kekekalan itu. Dan oleh karena itu kita harus fokus kepada yang tidak kelihatan ini, supaya kenapa? Kita bisa mendadari manusia batiniah kita. Ini sangat penting.
Orang-orang dunia yang memperhatikan wajah lahiriah, mereka tidak pusing dengan hal seperti ini. Ya, saya membaca, bukan membaca ya, kita semua dengar di televisi atau baca di media-media online perceraian antara Bill Gates dan Melinda. Ya, mereka ini ya, Bill Gates ini kan raja Microsoft Computer, termasuk orang terkaya di dunia. Ya, mereka pisah itu bagi harta. Kalau saya tidak salah itu untuk jalannya Melinda Gates itu 1.700 triliun, bukan miliar ya. Ini uang kita bilang, waduh, kalau dikasih saja DP ekor bisa bangun berapa ratus gereja itu, ya, untuk pekerjaan Tuhan. Tapi mereka memang banyak uang. Saya membaca mereka, ya, Melinda Gates dan anaknya istirahat di satu pulau, itu dia menghabiskan per malam 150.000 US dollar. Itu kurang lebih ya hampir 2 miliar, ya, cuma satu malam. Karena uangnya banyak. Nah, mereka bercerai ketika sudah 27 tahun menikah. Hari ini Bill Gates umur 65 tahun, Melinda Gates itu sekitar 56, ya, selisih 9 tahun. Mereka memang kali sudah berumur. Mereka orang yang tidak percaya Tuhan, ateis, tetapi mereka punya yayasan yang banyak untuk mendanai kemanusiaan. Poin saya di sini menceritakan bahwa dalam kehidupan yang bergelimang harta pun juga itu bukan jaminan orang akan menikmati kebahagiaan. Kalau mereka bahagia pasti tidak akan bercerai. Kalau mereka mencapai sasaran hidup mereka, sebenarnya mereka akan bisa. Tetapi kenyataan ini terjadi. Oleh karena itu saya katakan bahwa betapa pentingnya kita fokus kepada yang tidak kelihatan dalam hidup ini. Hidup kita ini sangat akrab atau sangat dekat dengan yang namanya kematian. Minggu lalu ya, dari suami karyawan saya itu kecelakaan diri ketika dia dari mana, dari Bungu barangkali bawa tabung gas di karung pas apa namanya, yaitu mobilnya jatuh, meninggal. Masih muda, saya sangat sedih ya, karena istrinya, anaknya masih kecil-kecil. Tapi ini realita yang kita tidak bisa hindari, bisa terjadi kepada siapapun. Dan oleh karena itu dalam kehidupan kita sangat dekat namanya realita kematian. Dan oleh karena itu betapa kita harus fokus kepada yang tidak kelihatan tadi. Dan ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Dan untuk hal itu maka setiap hari kita harus meditasi, mengevaluasi diri. Mengevaluasi diri itu bukan kita fokus kepada ritual, tetapi kepada pembentukan manusia batinnya kita. Agar kita menjadi orang yang mengasihi orang lain, yang tidak gampang untuk membenci, yang suka mengampuni, yang mau berkorban untuk segala sesuatu, untuk pekerjaan Tuhan, untuk hidup yang kekal, untuk sesuatu yang paling kekal. Kita renungkan. Karena kenapa? Sesuatu yang sifatnya lahiriah itu akan sampai kepada kenyataan juga akan ditinggalkan. Dan hari ini kalau kita mau mendadani manusia batinnya kita, maka yang pertama kita harus mau dibaharui dari hari ke hari. Amin. Evaluasi setiap hari. Ketika engkau tidur malam, berdoa, ya, apa yang sudah engkau lakukan sepanjang hari ini. Ya, saya kemarin diingatkan oleh jemaat, Pak Gembala membaca kitab setahun yang kemarin dibagi jadwalnya itu sudah sampai bulan Mei. Oh iya, saya belum perpanjang lagi memang. Ya, saya khawatir kalau kita mungkin tidak sampai 10% yang punya kegemaran membaca firman Tuhan untuk kita bisa meditasi. Pagi-pagi kita bangun, kita merenungkan lagi, meminta penyertaan Tuhan sepanjang hari apa yang saya harus lakukan. Berdoa kepada Tuhan, Roh Kudus minta supaya kata-kata kita itu memberkati orang lain, kelakuan kita itu bisa menjadi berkat, cara berpikir kita itu mempermuliakan nama Tuhan, sehingga di situ akan kita melakukan satu komitmen evaluasi. Dan saya percaya ibarat air yang kotor dalam sebuah ember, kemudian diisi terus dengan air bersih terus menerus, maka pasti air kotornya itu akan keluar. Itu filosofi air, alam. Dan dalam wajah batinnya pun juga demikian. Kalau kita mengisinya dengan firman Tuhan setiap hari, kemudian ada evaluasi komitmen, kita akan mendapatkan wajah batinnya yang semakin hari semakin dibaharui. Amin. Dan kita akan menjadi orang Kristen yang luar biasa, yang akan menjadi berkat sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan.
Amin untuk firman Tuhan. Kita akan masuk dalam doa. Haleluya.